Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan hari ini edisi Rabu 17 Agustus 2022. Bertepatan dengan kita merayakan hari kemerdekaan negeri kita yang ke-77. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, Tuhan Yesus memberkati negeri kita. Amin. Saat ini firman Tuhan untuk kita berdasarkan Lukas 19 ayat 45 sampai 48 dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berkenan memberikan kepada kami. Khususnya negeri kami yang hari ini tepat boleh memperingati merayakan kemerdekaan yang ke-77 tahun. Tuhan, sebentar kami akan menyampaikan, mendengar, dan mau belajar dari firman Tuhan. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami diberi hikmat pengertian untuk dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini memang sepatutnya kita bersyukur, berterima kasih, dan bersama-sama dengan sukacita merayakan hari kemerdekaan negeri kita yang ke-77 tahun. Dan di alam kemerdekaan ini kiranya kita terus berpartisipasi atau terlibat bagaimana mengisi dengan hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan, untuk pembangunan negeri kita, ke arah kehidupan yang penuh sejahtera, keadilan, kebenaran, kemakmuran. Jangan sampai alam kemerdekaan ini disalahartikan atau disalahgunakan untuk bertindak sepuasnya untuk diri sendiri, untuk kedagingan dan sebagainya. Tapi mestinya alam kemerdekaan ini kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kebaikan negeri kita. Seperti firman Tuhan pun mengatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 13, memang kita sudah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Saudara, nas hari ini juga berbicara tentang hal yang sangat penting. Bagaimana kita bisa menyikapi alam kemerdekaan ini dengan benar. Baik dari segi sebagai warga negara, pun dalam arti sebagai warga kerajaan Allah. Sesuai nas bercerita kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, atau dengan kata lain melakukan suatu reformasi atau pembaharuan karena terjadi penyalahgunaan bait Allah. Bait Allah harusnya menjadi tempat beribadah, rumah doa dalam ayat 46. Namun disalahgunakan menjadi tempat berjualan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai sarang penyamun. Dan tentu ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diperbaharui. Dan kalau kita lihat makna pembaharuan atau reformasi tidak melulu berarti membawa makna sesuatu yang baru kepada saat ini, tetapi dapat berarti mengembalikan kepada tujuan semula atau makna yang sebenarnya. Tujuan keberadaan bait Allah adalah sebagai tempat untuk memuji, memuliakan Allah.
sebagai tempat untuk beribadah, berdoa kepada Allah. Inilah tujuan yang sebenarnya, tujuan yang mula-mula. Dan ketika itu disalahartikan atau disalahgunakan, maka sepatutnya sebagai orang percaya kita tidak tutup mata. Kita tidak tinggal diam. Namun harus bersama-sama kita benahi, kita perbaiki, kita kembalikan kepada makna yang seharusnya. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang percaya. Saudara, negeri kita hari ini mencapai usia 77 tahun. Dan ada begitu banyak hal di berbagai bidang kehidupan yang merupakan peningkatan atau kemajuan bagi negeri kita yang bisa kita lihat ataupun kita nikmati. Namun kita sadari pula bahwa masih ada banyak hal yang mesti diperbaharui atau direformasi di berbagai bidang kehidupan di negeri kita, yang mengharapkan andil atau partisipasi kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana bisa terlibat, bagaimana bisa berpartisipasi demi untuk mengisi alam kemerdekaan ini, sehingga tujuan kemerdekaan yang sesungguhnya dapat terwujud, yaitu negeri yang adil, makmur, dan sejahtera. Firman Tuhan memberi petunjuk dan bimbingan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai wujud atau bukti andil atau partisipasi kita untuk pembangunan negeri kita, untuk mengisi alam kemerdekaan ini, sehingga negeri kita bisa tercapai tujuan kemerdekaannya. Ada beberapa nas mengingatkan, sebagai warga negara yang baik kita harus membayar pajak. Ada bagian nas yang mengatakan bagaimana kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah, sebab pemerintah sebagai hamba Allah dalam Roma 13. Ada beberapa nas juga mengingatkan supaya kita berusaha mensejahterakan kota di mana kita ada. Dalam Yeremia 29 ada firman Tuhan mengatakan supaya umat Israel mengusahakan kesejahteraan di mana saja Tuhan menaruh mereka, sekalipun mereka sebagai orang-orang buangan. Karena kesejahteraan kota di mana mereka ada adalah kesejahteraan mereka juga. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan juga mengingatkan bagaimana orang percaya merendahkan diri, kapan perlu berdoa, berpuasa, supaya Tuhan memulihkan keadaannya dan memulihkan negeri mereka. Ya. Saya baca demikian. Salah satu firman Tuhan mengatakan dalam 2 Tawarik 7. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, negara kita merdeka. Tujuan kemerdekaan pasti dan sudah jelas. Bagaimana kita merindukan suasana atau keadaan yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun, ada begitu banyak hal yang masih perlu dibenahi dalam negeri kita. Karena masih banyak hal yang tidak sepatutnya terjadi di negeri ini. Tidak seharusnya terjadi di alam kemerdekaan. Karena itu sebagaimana firman Tuhan hari ini, kita tetap diharapkan, dituntut untuk bisa terlibat bagaimana supaya alam kemerdekaan ini bisa terisi dengan hal-hal yang sepatutnya, yang seharusnya, sehingga negeri kita boleh tercipta keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Mari kita wujudkan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan ini.
Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, serta membimbing kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami pun bersyukur dan bersukacita sebagai warga negara Republik Indonesia ini, yang boleh hari ini memperingati merayakan hari kemerdekaan negeri kami yang ke-77. Tuhan lawatlah, berkati negeri kami, bantu kami mengisi alam kemerdekaan ini, sehingga tujuan kemerdekaan untuk tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud di negeri kami. Terima kasih Tuhan, bimbing dan sertai kami sebagai orang-orang beriman, agar mampu menjadi warga kerajaan Allah yang baik, juga sekaligus sebagai warga negara yang baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita dapat bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.